இப்போ சொல்லு, யார் அவன்? Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Cavallari. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Saya menemukan seorang polisi yang berbudi pekerti dan memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Kemudian ada Kumar. Kumar ialah seorang jurnalis atau seorang reporter di salah satu stasiun televisi. Lalu ada Mutana. Mutana ialah mantan seorang polisi yang menginvestigasi kasus pembunuhan di tahun 1970-an. Syam adalah seorang polisi yang senang menyelesaikan sebuah kasus perkara. Pada suatu ketika ada 3 tengkorak manusia yang tengah ditemukan di proyek pembangunan jalan, tepatnya di bawah jembatan. Polisi dan tim forensik datang dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun mereka menganggap kasus ini tidak penting sehingga mereka menutup kasus penemuan tengkorak tersebut. Tetapi Syam masih penasaran dan ia secara bersembunyi-sembunyi menyelidiki kasus penemuan tengkorak tersebut. Pada malam hari ia mendatangi TKP dan di sana ia mendapati ada seorang jurnalis bernama Kumar. Ia marah dan menyuruh pergi si Kumar. Kemudian si Kumar pergi dari TKP tersebut. Press reporter. Beberapa hari kemudian ia melihat Kumar yang sedang dipukul dan dipatahkan jari tangannya oleh 2 orang rentenir. Kemudian 2 orang rentenir tersebut pergi meninggalkan Kumar. Melihat kejadian itu ia merasa kasihan dan akhirnya mereka mengobrol. Lalu Kumar mengatakan, "Pak, hutang saya banyak. Saya harus mencari topik berita yang bagus supaya saya bisa mendapatkan uang. Saya tertarik dengan kasus tengkorak ini." Melihat wajah Kumar, ia merasa curiga bahwa Kumar menyembunyikan sesuatu. Pada akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk saling bekerja sama dalam memecahkan kasus tersebut. Karena malam itu si Kumar mabuk kepayang, lalu si Kumar diantar pulang ke rumah oleh Syam. Nah, di tengah perjalanan menuju pulang, si Kumar mengoceh dan berbicara sembarangan menghadap foto politikus yang ada di dinding. Namun Syam tidak mengerti dengan maksud ocehan dan bualan si Kumar. Lalu keesokan harinya ia pergi mendatangi dokter forensik. Si dokter mengatakan si korban berjumlah 3 orang dan dilihat dari tulangnya patah. Ini bukan kematian biasa. Lalu ada mobil mainan yang ditemukan bersama tulang ini. Mereka sudah dikubur selama 40 tahun. Ia yakin bahwa ini adalah pembunuhan. Di sisi lain, Sam pergi mendatangi kuburan di tempat tulang-tulang tersebut dikuburkan. Di sana ia terlihat sedih dan ia terus-menerus memikirkan kasus tersebut. Lalu ia pergi ke penyimpangan gudang berkas kepolisian. Di gudang tersebut ia banyak menemukan kasus-kasus penemuan tengkorak. Ia mencari kesamaan ciri-ciri korban secara signifikan seperti yang telah diungkapkan oleh dokter forensik. Kemudian ia menemukan dokumen yang korban berjumlah 3 orang dengan ciri-ciri yang signifikan yang diungkapkan oleh dokter forensik. Ketiga korban itu adalah Naidu, Lasmi, dan Faide. Naidu adalah seorang kepala departemen arkeologi. Lasmi adalah istri dan Faide adalah anak yang masih berumur kurang lebih 10 tahun. Kemudian di dokumen tersebut juga diperlihatkan sebuah foto Faide yang sedang bermain dengan mobil mainan kesayangannya. Melihat hal itu, Syam memiliki perasaan yang kuat bahwa mereka lah 3 tengkorak yang ditemukan itu. Lalu di dalam dokumen tersebut, polisi yang menyelidiki kasus itu bernama Montana. Ia sangat ingin bertemu dengan Montana, namun tak mengetahui keberadaan Montana. Ia terus membaca berkas hasil investigasi Montana tentang kasus di Naidu. Ia mempelajari keterangan dari para saksi. Yang pertama, pada tanggal 25 Februari 1977 ditemukan mayat bernama Suresh di kantor arkeologi. Si Suresh ditusuk dengan pisau hingga menyebabkan ia meninggal. Suresh adalah tukang pemegang kunci berangkas uang penyimpanan. Suresh yang bertanggung jawab atas barang-barang berharga yang sudah ditemukan. Kemudian yang kedua ialah Ganapati. Ganapati ialah seorang yang bekerja di Departemen Arkeologi di Divisi Penggalian Arkeolog. Ia mengatakan Naidu sudah melakukan penggalian harta karun Kerajaan Vijay. Naidu menemukan perhiasan senilai 1,8 miliar rupiah dan disimpan oleh Suresh. Lalu ketiga ialah Sebastian. Sebastian adalah asisten Naidu selama 10 tahun. Ia juga merupakan orang pertama yang menemukan jasad Suresh.
Yang keempat, mobil milik Naidu yang ditemukan di lahan kosong dekat pohon di desa terpencil yang berada di Kunigal. Namun tidak ditemukan jejak Naidu dan keluarganya di mobil tersebut. Lalu pisau yang digunakan untuk membunuh Suresh ada di mobil tersebut dan jejak malam itu Naidu menghilang. Sam berpikir bahwa Naidu dan istrinya terlibat dalam pembunuhan Suresh. Tetapi siapa yang membunuh Naidu setelah itu? Siapa yang mengkhianati Naidu? Pelakunya pasti orang dekat Naidu. Lalu siapa di antara mereka yang berbohong? Pada tanggal 27 Mei 1985 telah ditemukan bukti baru. Lalu kasus ini dibuka lagi oleh Montana. Namun Montana tiba-tiba menghilang. Ia harus segera bertemu dengan Montana. Besok paginya ia mendapatkan kabar yang menyenangkan dari si Kumar. Si Kumar berhasil menemukan alamat si Montana. Ia langsung menuju rumah Montana, lalu mereka berdua mengobrol. Montana berkata, saat itu negara sedang kacau, terjadi kerusuhan di mana-mana. Saat kita sudah melihat tersangka, kita hanya melihat kesalahan dalam dirinya. Aku sudah tadinya mengira Naidu yang membunuh Suresh, tetapi tidak. Naidu tidak bersalah. Orang yang membunuh Suresh, dia juga yang membunuh Naidu. Lalu Syam bertanya, Pak, bukti baru apa lagi yang Bapak temukan yang membuat Bapak akhirnya membuka kasus ini kembali? Montana menjawab, pada tanggal 27 Mei 1985, aku menggeledah rumah Naidu. Lalu aku menemukan surat bernoda darah. Aku tidak tahu itu tulisan tangan siapa. Setelah 8 tahun menghilang, aku menemukan tulisan yang sama persis di kasus lain dan ternyata adalah tulisan dokter. Dengan demikian, noda darah yang ada di jas Naidu malam itu bukan karena Naidu habis membunuh Suresh, melainkan ia telah menyelamatkan nyawa orang di jalan. Lalu Naidu membawa orang tersebut ke rumah sakit dan ia membantu administrasinya. Kemudian malam itu istri dan anaknya dibunuh di rumahnya. Malamnya Naidu pulang dengan jas yang berdarah tersebut dan dilihat oleh satpam. Lalu Naidu cepat-cepat mengganti baju dan menjatuhkan surat itu di dalam kamarnya. Setelah itu Naidu dibunuh. Penyelidikan berhenti di sana karena aku tidak mempunyai petunjuk lagi. Kasus ini sudah berumur 40 tahun. Mungkin pelakunya sudah mati atau masih hidup. Aku tidak tahu siapa pelakunya. Tanggal 27 Mei, saat aku menemukan bukti baru surat itu, aku seharusnya menjemput istriku dan anakku yang sedang menonton film di bioskop. Namun tidak kulakukan, aku justru menemui dokter untuk mencari tahu hal ini. Istri dan anakku tewas dalam kecelakaan. Karena obsesiku pada kasus ini, aku kehilangan keluargaku. Sejak itu aku berhenti menjadi polisi. Kemudian Sam pergi ke rumah Kumar, namun Kumar menghilang karena menghindari rentenir. Ia bertemu dengan anaknya Kumar. Anaknya Kumar mengatakan ayah menemui Maduri karena ayah merasa Maduri ada hubungan dengan kasus Naidu. Lalu Sam kemudian bertemu dengan Maduri. Di rumahnya Maduri, ia tidak sengaja melihat foto Maduri yang memakai kalung perhiasan dari harta karun kerajaan Vijay. Lalu Maduri mengatakan 2 hari yang lalu Kumar menghubungiku. Ia ingin mewawancaraiku, namun aku belum memberi waktu. Malam harinya Kumar menelpon atasannya yang di stasiun televisi. Kumar mengatakan bahwa Maduri telah meninggal dunia. Atasannya itu senang karena berita kematian Maduri ini langsung menayangkan berita tersebut dan membuat heboh seluruh masyarakat. Sam yang mendengar berita ini kaget karena malam itu Syam dari rumah Maduri. Setelah itu 2 orang rentenir mengejar Kumar dan memukulinya. Si Kumar dilarikan ke rumah sakit dan belum sadarkan diri. Sam terus menyelidiki kasus tersebut. Lalu pada saat Syam melihat berkas kasus Naidu, ia melihat ada foto kalung harta karun yang dipakai oleh Maduri. Dengan demikian, ini semua ada kaitannya antara kasus Naidu dan Maduri. Ia langsung menyusul Montana dan menyelinap masuk ke rumah Maduri. Tiba-tiba ada pembunuh bayaran yang menyelinap masuk ke sana. Lalu pembunuh bayaran itu kabur menggunakan mobil, lalu Syam mengikutinya sampai di mana mobil tersebut berhenti. Pembunuh bayaran itu berhenti di sebuah villa yang mewah dan ramai karena ada sebuah acara kampanye. Sam dan Montana terus mengikutinya. Tiba-tiba Montana melihat pohon dan ia mengingat bahwa ia pernah ke tempat tersebut. Nah, si Montana baru ingat bahwa disitulah ia menemukan mobil Naidu dan pisau yang terbakar. Artinya kasus Maduri, Naidu dan tempat ini saling berkaitan. Lalu Montana bertanya kepada pelayan villa tersebut siapa pemilik dari villa mewah ini. Lalu si pelayan menjawab bahwa si pemilik villa mewah ini adalah Mailur Srinivas. Srinivas ialah merupakan Perdana Menteri baru. Di sisi lain, si Kumar sudah sadarkan diri dari rumah sakit. Saya menjenguknya dan meminta Kumar menceritakan hubungan Maduri dengan kasus Naidu. Lalu si Kumar mengatakan, aku mendapatkan info dari temanku Mailur Srinivas yang menghadiahkan Maduri kalung perhiasan harta karun dari kerajaan Vijay. Srinivas kemudian pindah agama dan ganti nama untuk menutupi jati diri aslinya. Tapi Kumar tidak tahu nama aslinya. Saya percaya dengan kata-kata Kumar, namun saya merasa ganjal. Lalu saya mengatakan hal ini kepada Montana.
Mereka yakin Srinivas terlibat dalam kasus Naidu. Namun siapa sih Srinivas ini? Saya mendatangi rumah Srinivas 40 tahun yang lalu agar mendapat petunjuk siapa sebenarnya Srinivas dan apa hubungan dengan kasus Naidu. Lalu saya menemukan barang-barang di atas pelapon berupa buku-buku yang berkaitan dengan agama Kristen. Nah, dalam kasus Naidu ada dua orang yang beragama Kristen, Sebastian asistennya dan Fernandes supirnya. Saya menceritakan penemuan buku-buku itu kepada Montana. Lalu Montana langsung mendatangi acara kemenangan Srinivas dan ternyata Mailur Srinivas adalah Fernandes yang dahulu supir Naidu. Srinivas terlihat panik, ia takut ini semua akan terbongkar. Lalu Srinivas menyuruh pembunuh bayaran untuk menangkap Montana. Dan si Montana langsung menelpon Syam dan mengatakan Srinivas adalah Fernandes. Kau harus melindungi Kumar, Kumar sedang dalam bahaya. Lalu Syam langsung membawa Kumar ke tempat yang aman. Lalu pembunuh bayaran itu menangkap Montana. Montana lalu hilang dan disekap di sebuah gudang kosong. Lalu Srinivas datang dan berbicara kepada Montana. Lalu ia mulai bercerita, saat aku menjadi sopir dulu, aku tidak sengaja mendengar Naidu dan Suresh berbicara tentang harta karun perhiasan yang bernilai 1,8 miliar rupiah. Sejak itu aku berencana merampok dan aku menggunakan Bablu untuk menjalankan aksiku. Bablu ialah pemuda baik yang menyayangi Faide. Aku memberi obat tidur kepada Bablu dan menyuruhnya untuk mencampurkan ke dalam makanan keluarga Naidu. Nah, si Bablu ini tidak mengetahui bahwa yang aku berikan itu adalah racun. Malam itu Naidu dan Suresh sudah selesai melakukan rapat. Naidu pulang sendiri, kemudian aku membunuh Suresh di kantor arkeologi. Aku juga merampok semua perhiasan itu. Malam hari istri dan anaknya itu makan makanan yang sudah aku campur dengan racun. Beberapa menit kemudian si Naidu datang dengan jas yang penuh darah. Naidu juga aku racuni makanannya. Aku mengubur mereka di kolong jembatan lalu membakar mobil itu beserta pisau itu di Kunigai, tempat yang kujadikan villa sekarang. Setelah selesai pembunuhan mereka semua, aku berencana untuk membunuh Bablu. Namun aku memilih untuk membebaskannya. Bablu dan aku akhirnya berpisah. Ia ingin menjadi jurnalis. Nah, barulah di sini terungkap siapa Kumar sebenarnya. Ternyata Kumar adalah Bablu. Ia selalu berusaha membuka kedokku, tapi ia selalu gagal karena secara tidak langsung ia terlibat dalam pembunuhan ini. Setelah selesai bercerita, Srinivas menyuruh pembunuh bayaran itu untuk menembak Montana. Syam terus mencari keberadaan Montana, namun Syam telat. Pembunuh bayaran itu menembak Montana. Montana sudah meninggal. Syam marah dan ingin balas dendam kepada Srinivas. Karena curiga dengan Kumar, ia menelusuri kasus kematian Maduri. Ia bertemu dengan polisi. Polisi mengatakan, aku menemukan HP Maduri dipegang oleh dua orang rentenir. Lalu Syam mendatangi dua orang rentenir yang sedang dipenjara. Dua orang rentenir itu mengatakan, kami berdua mengambil HP Maduri dari tas Kumar. Kami tidak ada hubungan dengan kematian Maduri. Kumarlah yang mengambil HP Maduri di malam setelah Syam bertemu dengan Maduri. Ia mencari barang-barang yang bisa menjadi petunjuk di kantor Kumar. Lalu ia menemukan jam tangan bertuliskan Bablu yang diberikan oleh Naidu. Nah, dari situlah ia tahu bahwa Kumar adalah pemuda polos yang diberikan obat oleh Fernandes untuk meracuni keluarga Naidu. Pada saat itu Syam marah dan ingin membunuh Kumar. Namun Syam menundanya. Ia pergi mencari pembunuh bayaran yang telah membunuh Montana. Ia memukulnya hingga tewas. Syam pergi mencari Srinivas dan mengatakan, aku ingin sekali membunuhmu, tetapi tidak bisa karena kau pasti akan masuk penjara dan kau akan tetap menjadi Perdana Menteri. Lalu Syam membuat kesepakatan dengan Srinivas. Syam akan membunuh Kumar dan ia akan menjadi anak buahnya. Lalu Srinivas sangat setuju dengan kesepakatan itu. Lalu Syam pergi membawa Kumar ke lahan kosong. Di sana ia menodongkan pistol dan memaksanya untuk menceritakan yang sebenarnya. Lalu Kumar mulai bercerita, dulu Fernandes menyuruhku untuk menyampurkan obat tidur ke makanan keluarga Naidu. Namun itu ternyata racun. Aku menangis menyesalinya. Kemudian aku memutuskan untuk menjadi reporter. Sudah beberapa kali aku mencoba mengungkapkan siapa Srinivas, namun selalu gagal. Nah, malam itu aku mendatangi rumah Maduri. Aku memaksa masuk ke rumah Maduri untuk menanyakan perhiasan yang dipakai Maduri. Aku tidak sengaja dan mendorongnya hingga terjatuh dan kepalanya terbentur meja yang mengakibatkan ia meninggal dunia. Aku mengambil semua barang yang ada di rumah Maduri, termasuk HP-nya. Sisa merekam pengakuan Kumar itu melalui HP-nya. Lalu Syam pergi ke acara Srinivas. Di acara puncak kemenangan sebagai Perdana Menteri terpilih saat akan melakukan pidato, Srinivas tersenyum sombong ke si Syam. Lalu pada saat ia meminum sebuah minuman, tiba-tiba Srinivas melotot dan ia ternyata keracunan.
Dan akhirnya Srinivas meninggal dengan sangat tragis. Dan film pun selesai. Baik, itulah tadi alur cerita film dari film Kalafudari. Banyak sekali pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.